Tempo. Sampah. Kita kalau nggak salah sudah 36 daerah aglomerasi ya, yang di atas 1.000 ton, dan itu sedang berjalan. Nanti kita terus evaluasi seberapa jauh kecepatan untuk segera menjadi kenyataan ya. Kita dorong karena ini urgent dan jumlah itu besar. Yang pertama, dan itu adanya di Jalan Tara. Kita akan mensupervisi pasti. Yang kedua tentu tidak itu saja. Banyak masyarakat punya gagasan-gagasan, ide-ide bagaimana mengolah sampah. Salah satunya RDF kemarin itu betul-betul swakarya dari bawah, dari masyarakat, bahkan bisa menciptakan ribuan tenaga kerja dari mulai kelurahan dan hasilnya bagus RDF ya. Jadi dia bisa kemudian menjadi apa saja, bisa menjadi apa namanya bahan bakar, kemudian jadi genting, jadi paving block, jadi apa, dan itu kita terus encourage itu kita dorong terus semua gerakan masyarakat yang punya cita-cita untuk mengelola sampah harus kita selamat datangi. Pemerintah memastikan akan selamat datangi itu dan kita sama-sama terus mengeksplor supaya menjadi kenyataan itu soal sampah. Dan mudah-mudahan tahun 2028 itu kita selesai deh urusan ini. Insya Allah bisa, karena komitmen dari Bapak Presiden adalah memastikan ini menjadi program prioritas nasional. Karena itu semua kementerian, semua orang, bukan hanya LH, tapi semua pasti akan bekerja ke arah solusi tadi. Satu. Yang kedua soal undang-undang terkait, pasti kita akan evaluasi beberapa hal, terutama mungkin yang terkait dengan seberapa jauh sih peran serta masyarakat yang bisa terlibat dalam proses ini, siapa masyarakat itu dan sebagainya. Tapi intinya, kalaupun negara bertindak itu harus atas nama masyarakat. Harusnya memastikan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat, asal setempat itu kita pastikan dia selamat dan makin sejahtera. Jadi nggak boleh lagi ada pembangunan yang sifatnya ekstraktif, ya, displace orang, bahkan menjadi sakit atau menjadi kurang sejahtera. Harus dibalik perspektif itu dan kita bisa melakukannya. Oke ya, apalagi? Oke, satu lagi Kompas. Kompas. Izin Pak, Renata dari Kompas TV Ya. ingin bertanya, tadi mungkin penegasan ya Pak, ini kan pengelolaan sampah, kalau isu sekarang mungkin plastik jadi masalah yang sulit didapatkan, bahkan ada kelangkaan ya Pak. Mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup melihat hal ini mungkin bisa juga jadi terobosan baru supaya untuk menghentikan plastik, atau mungkin ada alternatif lain gitu Pak. Ya. Jadi, oke, kalau soal plastik kaitannya bukan dengan urusan di sini, tapi ada nafta itu yang di import kita itu bahan baku plastik itu memang berkurang. Jadi ya mau nggak mau karena shortage, kekurangan, harga pasti naik. Tapi penggunaan yang tidak layak ini juga soal plastik itu sudah campaign kita bersama. Jadi bisa nanti kita cari cara. Oh iya, kampanye kesadaran berlingkungan yang baik itu akan menjadi prioritas kita juga. Semua kekuatan masyarakat sipil dalam rangka kampanye dan penyadaran, bahkan kita berharap itu masuk dalam kurikulum pendidikan di tingkat dasar maupun tinggi, ya. Jadi kalau environmental ethics, etika berlingkungan yang baik itu sudah ada sejak dini, maka insya Allah ketika dia jadi apapun, dari mulai dia cara membuang sampah sampai dia mempunyai perusahaan yang ratusan triliun, dia pasti akan tertanam etika lingkungan itu. Jadi kampanye itu jadi penting, Bu. Nanti kita luruskan. Kita bisa kerjasama sama siapa aja kok. Mahasiswa, saya yakin, buruh, intelektual, kalau kita ajak campaign, karena ini satu-satunya bumi. Satu-satunya bumi dan kita harus ke arah sana. Jadi saya rasa ya seperti itulah. Yang dalam waktu dekat ini soal El Nino ya, soal kebakaran hutan. Oke, ini masalah juga saya kasih ini aja. Saya nanti akan kerja keras, Pak Wamen, dalam dukungan semua pihak tentunya, memastikan mitigasi tentang kebakaran hutan itu harus dilakukan dengan betul-betul serius, karena sekarang sudah dimulai dan El Nino kemungkinan sekarang yang terpanjang, Bu. Bisa sampai Oktober, November itu. Dan kalau itu terjadi, wah kita repot. Sebetulnya saya dapat laporan, banyak cara untuk memitigasi ini. Tapi nggak jalan ya karena satu dan lain hal, maka insya Allah dalam
situasi sekarang ini, saya akan memimpin. Mudah-mudahan mitigasi itu bisa terjadi. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, mudah-mudahan El Nino yang panjang ini dengan kerja keras yang baik ini kita bisa menekan serendah-rendahnya, atau kalau hilang mungkin saya nggak tahu ya. Tapi harusnya kita bisa. Pak Jumot, Ya, kira-kira begitu. terkait El Nino tadi Bu, ini Pak, saya Bima dari Antara, terkait mitigasi karhutla kita tadi yang Bapak berupaya dari bantuan kita tahun ini juga Pak. Sebutkan salah satu cara menurut Bapak yang Bapak bakal terapkan untuk memitigasi Ya. karhutla ini, karena sudah menjadi budaya adat. Jadi gini, dari laporan yang saya terima, mitigasi ya memperkuat kembali mereka yang memiliki konsesi. Dia sudah mengerjakan, tapi kita pastikan lebih tangguh lagi. Karena dia ada peraturan yang didapat konsesi kehutanan, konsesi sawit dan sebagainya. Ada tata caranya untuk membuat parit, membuat genangan air supaya dia ini teruskan. Yang jadi masalah sekarang adalah yang open akses, kebun-kebun atau hutan-hutan yang dimiliki oleh masyarakat yang bukan korporasi. Itu intervensi kita mungkin masih harus lebih serius di sini, karena mereka mungkin tidak teredukasi soal itu. Karena itu nanti ada pemikiran, oke deh, ada dukungan-dukungan dana untuk membantu pembuatan parit, genangan air ya bagi yang open access. Itu insya Allah terjadi. Kalau itu terjadi, maka harusnya kebakaran itu bisa kita tekan. Kira-kira gitu Pak. Cukup? Clear? Satu lagi Pak. Satu aja Pak ya. Ya. Sekali lagi. Masyarakat aktivitas tambang yang selalu terjadi konflik dengan masyarakat Dari mana, Bu? adat dan Jakarta. sosial. Lalu bagaimana pemerintah menjamin agar perlindungan hak terhadap masyarakat adat dan warga sekitar agar kegiatan ekonomi bisa terbantu dan masyarakat adat dan masyarakat sosial. Ya, salah satu tadi saya bilang, semua investasi apapun yang hadir di wilayah ada masyarakat adat yang harus kita hormati ya mereka ribuan tahun di situ, ratusan tahun di situ. Ada cara bagaimana mereka berkolaborasi dan ikut menikmati dari proses pembangunan. Jadi sebenarnya itu cara ini yang menurut saya Presiden berkali-kali pernah mengatakan mereka harusnya ikut serta mengelola tanah sekian hektar, 5 hektar dan sebagainya misalnya. Sehingga jelas tidak terdisplace tapi justru terlibat dan mendapatkan gain, pendapatan hasil yang cukup dari misalnya seperti ini. Jadi banyak saran. Insya Allah kita dengan dukungan teman-teman masyarakat sipil, teman-teman semua, insya Allah ada jalan keluar. Terima kasih. Sampai berjuang, bertemu lagi. Selamat Pak. Bantuin ya.